Dan sekarang saya yang akan menjadi apanya? Jadi Coaching-nya ya, Bu? Iya, iya. Ya, Ibu Indah yang akan menjadi apa? Oke, sebentar. Coach. Coach-nya. Oke, Pak. Mulai kita, Iya. Pak. Ya, kita mulai, Bu. Oke. Selamat siang Ibu Indah. Selamat siang, Pak. Sehat, Pak? Sehat, Ibu? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Apa Ya. kabarnya, Bu? Ya, luar biasa lah, Pak. Tetap semangat, mudah-mudahan. Tetap sehat. Mantap. Iya, Bu. Ini nih, saya mau minta izin nih. Mau bertanya, Ibu punya waktu nggak, Bu? Iya, kebetulan alhamdulillah hari ini saya ini Pak santai. Ada apa ya Pak ya? Ada yang perlu ini dibicarakan dengan saya Pak? Iya, nih saya walaupun masih senyum-senyum, tapi di pikiran saya nih masih ada yang bergejolak nih, Bu. Iya, saya lihat juga nampaknya ini wajah Bapak agak murung, tidak bersemangat. Biasanya kan Bapak berapi-api, selalu menjadi penyemangat bagi kami. Tapi hari ini kelihatan Bapak dari tadi menyendiri aja. Ada apa Pak? Ada yang bisa saya bantu Pak? Iya, sebenarnya memang benar kata Ibu. Tapi walaupun saya menyendiri, ya semangatnya sedikit agak berkurang, ya gitu ya Bu. Tapi nggak apa-apa lah Bu ya. Jadi mohon maaf ya Bu ya. Jadi mengganggu waktunya Ibu nih, nggak enak nih kayaknya nih. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Silakan Pak. Oke, ini begini Bu, kan saya ini mau menceritakan masalahnya sedikit nih sama Ibu, ya. Gini ya, pengen mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Nah, semalam saya kan disupervisi, Bu. Semalam kan saya kan disupervisi akademik. Nah, disupervisi akademik oleh kepala sekolah. Nah, disupervisi di akademik kepala sekolah. Oke, terus setelah melakukan supervisi, proses belajar mengajar sudah saya melakukan supervisi. Terus tiba-tiba setelah supervisi saya sedikit mendapat sejenis dikatakan teguran, tidak mungkin bisa sedikit statement kekecewaan mungkin juga bisa Bu dari kepala sekolah saya gitu kan Bu ya. Nah, Kok bisa Pak? Apa yang membuat Bapak mendapat teguran itu Pak? Nah, jadi masalahnya mungkin berasal itu dari saya gitu kan Bu. Jadi dalam proses pembelajaran itu tadi ada saya mungkin yang keterlupakan. Nah, itu menurut pendapat saya. Sebenarnya kita kan ketahui nih, kalau dalam proses belajar mengajar itu, kan kita bisa menggunakan berbagai macam media. Iya kan, Bu? Iya. Berbagai macam media. Nah, misalnya kayak dari internet, kita ambil dari video, misalnya PPT. Nah, atau ya dari sumber-sumber yang lain. Nah, kata kepala sekolah saya tadi, ada saya yang terlupakan, yaitu saya kurang memanfaatkan buku cetak gitu. Nah, gitu Bu, gitu kan. Oh, jadi ini Pak ya, masalahnya karena Bapak kurang menggunakan media buku cetak pada waktu memberikan pengajaran ya Pak ya? Iya. Oke. Jadi kalau boleh saya tahu Pak, selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses mengajar? Nah, selama ini saya memang buku cetak itu memang sebagai sumber, karena kan itu kan sudah kan ke siswa-siswa kan ada yang membeli buku itu kan gitu kan Bu. Nah, itu kan ada sebagai sumber belajar. Jadi mungkin kekecewaan kepala sekolah, saya tidak memanfaatkan buku yang sudah dibeli oleh siswa. Nah, artinya saya sudah bilang sama kepala sekolah saya bahwa saya tidak keluar dari pedoman, aturan, dan pokok bahasan. Cuma saya mengembangkan
mengembangkan materi ajar saya itu gitu. Materi ajar saya itu. Nah, kepala sekolah saya dia sebenarnya setuju gitu. Cuma mungkin karena ada menghindari komplain dari orang tua atau mungkin komplain dari siswa, kami sudah punya buku cetak, kenapa kami tidak memanfaatkan buku cetak tersebut gitu kan? Artinya tidak. Nah, pada saat supervisi kemarin itu sedikit kelemahan saya, emang lebih banyak fokusnya kepada buku-buku, kepada materi-materi ajar kayak gitu, yang ada yang saya kembangkan gitu. Gitu Ibu. Mengapa Bapak nggak gunakan buku cetak Pak? Buku teks pada waktu supervisi atau mengajar tadi? Apa alasan Bapak? Ya itu tadi Bu, sepertinya saya sudah kenapa saya tidak menyampaikan buku cetak, karena kita yakin sumber belajar itu kan tidak itu saja, ya kan? Dari misalnya kita bisa mengembangkan materinya dari sumber ini dan sumber ini yang lain. Jadi kita bisa mengembangkan materi tersebut, kayak gitu kan? Nah, mungkin pada saat supervisi itu ya yang seperti yang saya dibilang tadi gitu kan. Jadi saya merasa kurang nyaman jadinya kayak gitu. Iya. Sebenarnya sudah bagus Pak, apalagi sekarang kita zaman now ya Pak ya. Sebenarnya bagus kita menggunakan media online, media internet ya. Tapi bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan karakter siswa berbeda-beda dan belajarnya pun berbeda-beda. Ya, mungkin itu juga pemikiran oleh kepala sekolah saya yang tidak tertangkap sama saya gitu. Karena kita harus bisa mengembangkan pembelajaran itu. Jadi tidak harus yang misalnya berhubungan kayak digitalisasi atau apa tadi gitu. Nah, jadi selama ini sebenarnya fine aja gitu Bu, karena mungkin kelemahan saya mungkin sedikit kurang sedikit mengetahui tentang anak-anak yang kayak misalnya mungkin ada yang fokusnya kepada visual, misalnya kayak menggunakan buku teks gitu. Itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar ya Pak ya. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin itu seperti itu, agar Bapak bisa menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, sehingga siswa yang berkarakter beda-beda tadi, belajar yang berbeda-beda juga dapat terpenuhi. Oke Bu, iya. Jadi setelah Bapak bercerita sekarang, bagaimana perasaannya Pak? Nah, jadi kemarin sih emang jadi saya kurang merasa nyaman, kepikiran kayak gitu, karena selama ini beliau menganggap beliau sudah tahu misalnya ya sepak terjang saya dalam mengajar gitu kan, karena dengan prestasi yang kita lakukan dia sudah tahu gitu. Jadi mungkin ekspektasinya terlampau tinggi mungkin gitu kan. Jadi sebenarnya kan yang intinya manfaatkanlah media yang ada gitu kan. Jangan boleh memanfaatkan media yang lain, ya kan Bu, tapi tidak meninggalkan yang dasarnya. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Oh iya, jadi kalau bisa saya simpulkan dari cerita Bapak, Bapak itu merasa tidak nyaman ya pada saat supervisi karena kepala sekolah tadi merasa tidak puas ya karena tidak menggunakan buku teks, sedangkan ketika kepala sekolah memperingatkan, mungkin Bapak punya argumen tersendiri sehingga Bapak sekarang merasa tidak enak, seperti itu ya Pak ya? Ya seperti itulah Bu, kemarin rasanya kayak gitu kan. Jadi kalau menurut saya untuk masalah Bapak ini, Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika kelak dipanggil oleh kepala sekolah, Bapak harus siap untuk menjelaskan siap masalah Ibu, mudah-mudahan. Mudah-mudahan Ibu ya. Mudah-mudahan. Ya, jadi bisa ini ya Pak ya, bisa bisa mendapatkan benangnya kita dari masalah ini ya, bahwa siap Ibu. Jadi dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, apa rencana Bapak ke depannya? Ya, saya memang benar-benar ingin menjumpai beliau lagi. Saya rasanya semakin penasaran
karena saya ingin menggali ilmu beliau. Mungkin ada sesuatu yang belum yang belum saya ketahui gitu kan. Jadi mungkin saya akan berdiskusi sama beliau, karena mungkin saya yakin karena beliau kepala sekolah kita, berarti beliau mempunyai apa namanya trik-trik tertentu gitu. Nah, jadi mungkin saya akan menjumpai beliau gitu, Bu. Benar sekali, Pak. Lalu apakah ada hal lain, Pak, yang akan Bapak lakukan selain tadi menemui kepala sekolah tadi untuk berdiskusi? Ya, hal lain yang akan saya lakukan karena saya rasa emang ada benarnya juga, di samping kita memanfaatkan media yang lain, yang sumber utama kita tidak jangan dilupakan. Jadi langkah yang lain saya mungkin akan kembali seperti sebenarnya dulu saya sudah ada juga mengkombinasikan. Mungkin pada pas saat supervisi itu, mungkin karena kita ingin memberikan yang menurut kita wow, ternyata mungkin pemanfaatannya kurang. Jadi saya akan mengcombine-kan lagi seperti dulu lagi menggunakan buku teks atau apa, tetap buku teks menjadi media utama dan memberikan media-media yang lain dan kegiatan-kegiatan lain dalam proses belajar mengajar. Bagus sekali, Pak. Langkah yang Bapak ambil tadi sudah tepat sekali, Pak. Jadi saya setuju dengan ide Bapak tadi. Jadi tetap mengcombine, tetap menggunakan apa namanya yang zaman now, namun media buku cetak tadi juga tidak bisa kita lepaskan ya Pak ya, tetap kita gunakan dalam pembelajaran Pak. Iya. Saya setuju dengan ini Bapak, sangat tepat sekali Pak. Iya Bu. Jadi bagaimana sekarang Pak setelah kita ngobrol tadi Pak, perasaan Bapak? Ya, saya mungkin udah apa namanya sedikit sudah lega gitu Bu, gitu kan. Iya. Sudah merasa sedikit lega gitu kan. Iya. Syukurlah Pak kalau Bapak sudah merasa lega ya Pak ya. Lalu dari apa yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tadi Pak? Ya, sebenarnya itu juga yang jadi dalam pemikiran saya. Mungkin gitu Bu yang akan saya lakukan. Saya akan bercoba berkomunikasi, berdiskusi dengan teman-teman rekan sejawat, terutama yang serumpun dengan saya. Terus mungkin saya juga berkomunikasi teman-teman kayak di MGMP, gitu kan. Mungkin ada ide-ide teman-teman yang bisa kita implementasikan nanti bagaimana kayak gitu kan Bu. Jadi itu yang ada di dalam pikiran saya. Karena saya tidak mau mengecewakan kepala sekolah saya lagi gitu Bu. Iya. Ide yang bagus sekali Pak. Ya, ide yang bagus. Bapak butuh buku dukungan yang tadi Bapak bilang, Bapak dukungan dari kepala sekolah, juga dari rekan-rekan yang serumpun, dari komunikasi MGMP, itu ide yang sangat bagus Pak. Semoga dapat segera terrealisasikan dan Bapak juga dapat bekerja dengan suasana yang tenang lagi, dengan nyaman, tanpa dihantui rasa tidak nyaman seperti tadi Pak. Semangat Pak. Amin. Terima kasih banyak Bu waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Alhamdulillah sekarang sudah merasa lega. Semoga kita bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita, untuk teman sejawat kita, dan untuk rekan-rekan kita ya Bu ya. Amin Pak. Mudah-mudahan ya Pak ya. Kembali semangat Pak. Semangat. Nah, terima kasih Bu, mohon maaf atas waktunya, terima kasih. Luar biasa Ibu telah membuka pikiran saya kembali, telah mengembalikan semangat saya. Semoga, tapi jangan jera-jera ya Bu, di saat saya ada sedikit hambatan lagi, saya berkonsultasi, menjumpai Ibu lagi atau nelpon Ibu lagi. Nggak masalah ya Bu ya? Insya Allah siap Pak. Selama untuk pendidikan anak-anak kita, siap insya Allah. Oke, Masya Allah, sungguh luar biasa. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya Pak.